kalau dalam hidupmu engkau membutuhkan tanda, saya percaya Tuhan di sorga masih memakai media ini untuk menunjukkan perkenanannya kepadamu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah minta tanda dan Tuhan sudah kasih tanda, kerjakan komitmenmu di awal, jangan kau tunda-tunda. Sobat Menang, saya harapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita berdoa agar virus mereda, sekalipun kita dengar info bahwa Omikron sedang berkembang di Eropa. Kita berdoa Indonesia tetap terjaga, kota Jakarta terjaga, kota-kota di mana Anda pun berada terjaga oleh Tuhan yang sangat baik. Pernahkah Anda dalam hidup meminta sebuah tanda kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Pernahkah dalam hidup meminta sebuah tanda sebagai bukti bahwa apa yang akan saudara kerjakan itu dipimpin Tuhan, diikuti Tuhan, disenangi oleh Tuhan? Ya, dalam Hakim 6:37 dikatakan, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Ini bicara mengenai Gideon. Ya, Gideon dipilih menjadi pemimpin umat oleh Tuhan. Dia merubuhkan, dikatakan, mesbah-mesbah, tiang-tiang Baal, dan banyak orang Israel komplain sama dia. Namun orang Israel tidak bisa menafikan bahwa Allah menyertai Gideon. Satu kali orang Israel diserang dua bangsa, ya. Ada Amalek salah satunya, bangsa yang cukup kuat, yang luar biasa, dan orang Israel tidak bisa berbuat banyak. Dan Gideon terpanggil untuk menjadi pemimpin melawan orang Amalek pada saat itu. Dan dalam panggilan itu dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan perkenanan Tuhan, dia membutuhkan bimbingan daripada Tuhan dengan cara buat sebuah tanda. Dikatakan, saya akan bikin sebuah bulu, katanya, nanti kalau di bulu itu ada embun, sekitarnya kering, katanya, maka tahulah saya bahwa Tuhan izinkan saya untuk pimpin bangsa ini berperang dan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, dan benar karena akhirnya bulu di mana yang ditaruh oleh Gideon itu basah, dan dia ambil itu sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai dia, dan dia pun berperang melawan orang Amalek pada masa itu. Saya berjumpa dengan seorang muda di sebuah kota yang memiliki masalah dengan mata. Dia sudah berobat kemana-mana, matanya nggak sembuh-sembuh, dan lambat laun matanya mulai kabur. Pemuda ini, dia rindu melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan singkatnya. Pada dasarnya dia sudah melayani PDPD, namun dia punya masalah dengan penglihatannya. Dan dalam waktu berselang berapa tahun kemudian, dia berkata bahwa penglihatannya hampir tiba pada titik keburaban, mendekati buta, katanya. Dan dia sudah berdoa berseru kepada Tuhan untuk Tuhan jamah sembuhkan matanya. Ya, di satu malam dia sedang tidur dan Tuhan gerakkan dia untuk meneteskan matanya dengan sebuah cairan obat yang dia tahu. Dan dia teteskan, dan luar biasa katanya, pada besoknya matanya pulih, matanya sembuh. Ya, matanya pulih. Dan itu Bapak Ibu, itu dikaitkannya dengan doanya berapa tahun yang lalu. Pada berapa tahun yang lalu dia pernah komit ingin menjadi pelayan Tuhan full, dan dia butuh tanda. Namun dia tidak tahu tanda apa. Dan ketika matanya disembuhkan Tuhan, seperti katakan, ini tandanya. Aku menyembuhkan matamu supaya engkau ingat komitmenmu di masa lalu untuk melayani Tuhan. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja, di sebuah kota. Dan Tuhan pakai dia dengan tanda-tanda heran, sehingga banyak jemaat-jemaat yang bermasalah, yang butuh kuasa Tuhan, itu bekerja lewat pelayanannya. Bapak Ibu, kalau dalam hidupmu engkau membutuhkan tanda, saya percaya Tuhan di sorga masih memakai media ini untuk menunjukkan perkenanannya kepadamu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah minta tanda dan Tuhan sudah kasih tanda, kerjakan komitmenmu di awal. Jangan kau tunda-tunda. Karena Tuhan ingin memakai engkau untuk kemuliaannya. Tuhan
memberkati kita semua.